Selamat sore. Sore juga. Sore juga. Bapak Juwita, pembibit pohon durian dari Raja Galuh. Namanya Pak Juwita. Ya, Tolong dong ceritain sedikit ya. mengenai usaha Bapak sampai viral loh. Silakan Pak. Saya usahanya kayak bibit-bibitan, Pak. Ya, masalah nama saya tuh Lastari Alam. Ya, dari Majalengka. Terus Bapak. Ya. Terus Terus saya tuh ngayakin pohon-pohonan bibit apa aja, usangking, montong, bawor, durian hitam, ya apa aja lah, kai-kaian ada. Buah-buahan apa aja, air pukat, aligator, miki, dan sebagainya ada. terus kapan dimulai usaha ini? Ya, saya sekarang saya hampir 15 tahunan usaha karena berbibit-bibitan. Ya, saya udah masuk 15 tahun. Alhamdulillah, saya daerah mana aja udah berkembang. Kemana saja Bapak? Kemana saja ya, sampai Bengkulu, sampai mana saya tuh udah. Ke Padang pernah? Pernah kirim ke Padang, anak saya tuh. Ya. Coba Bapak ceritakan sedikit kalau kita pengen menanam bibit durian yang unggul Iya. supaya hasilnya maksimal, bagaimana cara penanaman versi Bapak yang sudah dicoba gitu ya? Iya. Pertamanya Ya, pertama saya pemupukan. Pemupukan itu namanya MPK 1616 ya. Tapi mupuknya jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit baru ditanam. Itu ukuran 20 cm. Terus yang kedua 40, yang ketiga 60 sampai mungkin 1 meter. Ya, tolong jangan dikasih pupuk kandang. Ya, itu aja ya saya. Terus masalah penyemprotan bagusnya 15 hari sekali. Ya, cepat berkembang. pakai apa? Pakainya atonik, masalah atonik, sitosin, terus apa aja lah, yang penting racunnya. Waktu penanaman pertama disemprot juga Pak? Ya, waktu penanaman pertama disemprot, bawahnya dikasih puradan, diabur-abur sedikit-sedikit. Ya tolong saya menyampaikan jangan dikasih pupuk domba sebelum 3 tahun. Sebelum 3 tahun ya. Kalau udah 3 tahun. Akibatnya apa Pak? Akibatnya kebanyakannya kan ulat-ulat mengaruh karena akar-akaran karena pohon-pohonan gitu. Terus penyemprotan langsung sampai dari pohon sampai ke atas disuruh plantis semua lah. Terus ini tanda-tanda bibit yang bagus itu apa aja menurut Bapak? Ya menurut saya bibit yang bagus bawor, musangking. Enggak, sama tandanya pohonnya, tanda pohonnya yang bagus. ciri-cirinya. Ya ciri-cirinya kan masalah pohonnya kan yang dari bawah sampai ke atas, tapi bagusnya atasnya yang ke bawahnya pasti bakal ranting, ke atasnya sekitar 1 meter, karena atasnya pasti bulat-bulat gitu. Bagus. Terus pucuk yang atasnya dipotong. Itu aja ya. Penyiraman sekali berapa Pak? Kalau penyiraman kalau baru ya paling 2 hari sekali. Kalau udah 1 tahun bisa 1 minggu sekali. Semprot? Kalau penyemprotan 15 hari. Pakai apa? Pakai atonik. Terus abasel. Ya udah masalah racun ya Pak. Racun. Biasanya Ya. penyakit yang paling ganas itu untuk durian apa? Ya ada penyakit yang putih ya, Dang. Itu pakainya obatnya abasel obatnya. Tolong sedikit kalau MPK 1616 dikasih TSP yang sedikit tuh. Ya, dicampur-campur. Terus ini bibit yang sudah Bapak kirim kemana yang sudah berhasil menghasilkan berapa buahnya? Ya. Ada laporan nggak? Ya saya udah dikirimkan sama
daerah Talaga, Ciamis, ya alhamdulillah sekarang ada yang menjual sampai 315 juta. Udah ada Dan 15 juta apa? buahnya diborongkan Hasilnya. hasilnya. Itu biasanya kalau kita beli sekarang yang 2,5 meter sampai 3 meter. Ya, Menurut pengalaman, yang sudah berapa lama bisa berbuah? ya kalau mudah-mudahan kalau 2 meter 3 meter kalau pengurusnya bagus 2 tahun, kalau kalau paling lambat 3 tahun itu waktu belajar. Kalau Biasanya durian. buah pertama tuh berapa biji? Ya paling 1 biji 2 biji ya. Tapi kalau pertama ya paling 1-2, kalau udah lama ya alhamdulillah. Kalau pertama, kalau satu ukuran 3 tahun paling 1 biji 2 biji. Yang kedua kali. Jadi jangan seumpama barang masih belum memuaskan itu banyak-banyak nggak bakalan bagus, cepat mati lah. Jadi enaknya Pak, enak-enaknya ukuran pertama tanggal segini paling 1 biji di minggunya. Kalau banyak-banyak ya janganlah, dibuang separuh lah. Kalau sudah berkali-kali buah, berapa kali setahun? Apanya? Buah durian itu berapa kali setahun? Ya paling kadang-kadang setahun sekali, kadang-kadang ya ada sok ada penyelangnya gitu. Dia bergantian tuh serentak berbuah. Apanya? Duriannya bergantian berbuah tuh serentak. Ya bergantian lah. Ini Pak, bibitnya Bapak ini kan asli dari indukan yang Ya, iya dari indukan langsung asli. Saya nggak sembarangan masalah indukan Pak. Oke Pak Juwita, terima kasih. Amin, Sebelum amin. di stop, Ya. saya mau menanyakan sama yang mau beli. Iya iya. Ini apa? Ketua grup durian. Iya. Kenapa kok bisa sampai ke sini? Beli duriannya ke Pak Pak Juwita. Mas Juwita. Dadang. Mungkin silakan bisa Saya diarahkan. tahu karena saya hanya orang Jawa Barat, tahu betul bahwa di Raja Galuh ini pusat pendidikan yang pertama mungkin di ya, begitu lama. Biasanya bukan hanya durian, mangga, alpukat, dan lain-lain. Itu yang mana? Iya di situ. Pak, terima kasih. Terima kasih. Gatot. Selanjutnya sesepuh kita yang juga nggak mau kalah untuk nanam durian dan jauh-jauh ikut berjibaku kehujanan sama yang lain untuk beli durian tepatnya Pak Muslim. Oh iya. Bapak. Kami semuanya durian semua. Ini sudah putar-putar kemana-mana cari bibit. Nah, ternyata ini tercantol dengan Pak Gita di sini. Atas rekomendasi dari saudara kita yang ada di sini sebelumnya. Katakan bahwa ini dikatakan pembibit kemudian ini juga mengenai harga dan kelihatannya juga cara perawatan pembibit Pak, pendidikannya saya juga merasa ini relatif lebih baik di sini. Kemudian saudara-saudara lain minat untuk menanam durian, barangkali kita rekomendasikan ke sini walaupun kita juga pertama kali di sini. Nanti kita berbagi pengalaman juga untuk selanjutnya. Dan barangkali juga ada pertanyaan sedikit dengan Pak Nana ya. Pak Dadang ini jadi kan begini. Ada yang mengatakan durian ini bisa berbuah artinya tidak sip-sipan. Oke lah. Ya, artinya maksudnya
yang dibawa Dalam setahun bisa ada panen, dia sudah bisa ada bunga lagi. Bisa nggak tuh? Bisa. Nanti bagaimana caranya nanti bisa kita itu yang durian panen pertama, ada lagi susulan bunga yang kedua. Itu ada biasanya. Ada penanganan khusus, ada cara khusus. Ada. Makanya juga bentuknya pakai balik. Ini berarti dalam satu tahun kemudian bisa dua kali panen. Ya, kalau bagaimana itu panen? Baik, mungkin itu ketua kita yang hadir. Ada satu lagi tokoh kita yang tidak akan melupakan, beliau aktivis dari air. Karena saya silakan, ngapain sih kesana kemarin dulu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anugerah Allah kita memang diberikan kesempatan datang ke tempat ini. Ini adalah kunjungan kita yang kedua. Yang pertama kita datang kemarin, lalu karena penasaran kepengen tahu lebih banyak tentang bibit durian ini, kita juga datang ke Banyumas yang juga dikenal sumber bibit durian. Tetapi kelihatannya karena kami semua lebih kecantol kepada Pak Juwita dan putranya Pak Dadang, akhirnya kita putuskan untuk membeli bibit kurang lebih 51 batang sesuai dengan ukuran tanah yang diberikan kepada kami untuk menanamnya seluas 3.500 meter. Makanya kita hanya membeli 51 batang pohon bibit durian. Sebetulnya kepengen yang lebih cepat berbuah, tetapi menurut keterangan beliau yang di sini, pohon-pohon yang kita tanam ini akan berbuah pada masa 2 atau 3 tahun. Mudah-mudahan 3 tahun paling lambat sudah berbuah. Semua kami belajar dan semua kami ingin menularkan pelajaran ini kepada kita semua, masyarakat sulit air terutama, untuk kemudian bisa menanam di sini dan bisa juga menanam di daerah mana kita tinggal, sepanjang kita memiliki tanah lahan yang cukup. Salah satu ketentuan yang kami terima dari pembibit, baik dari Magelang, dari Banyumas, juga dari tempat ini, pembibit lestari alam ini, jarak minimal antara satu pohon dengan pohon lainnya adalah 7 meter. Dengan demikian kita berharap buah ini bisa besar dan berbuah, tetapi tetap harus sabar. Kalau kita ukur semakin banyak pohon semakin banyak buah, ternyata teori itu terbantahkan. Mungkin pohonnya banyak, tapi nanti buahnya tidak akan banyak. Nah, kami belajar terus sambil berjalan-jalan ke tempat ini. Ini sudah hampir 2 hari masih di perjalanan. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini mendapat ridha Allah, dan mudah-mudahan pula kesepakatan kerjasama kami ini bertujuh akan menjadi contoh bagi kawan-kawan lain. Tetapi insya Allah kalau dia tumbuh, berbuah dan bagus, bisa diwariskan kepada anak cucu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam durian. Ada lagi satu lagi datuk kita yang nampaknya juga nggak mau kalah, ikut kemana-mana, ikut memilih, ikut menentukan, akhirnya menemukan sesuatu lain dari yang lain. Mungkin silakan. Iman karena durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Ya kayaknya kita udah umuran ini emang kerjaan ini emang enak-enak aja gitu. Dan terima kasih juga telah diajak bergabung bersama. Ya Dari durian. mungkin kawan-kawan sebelumnya agak apa namanya kurang percaya, mungkin saya mau ikut gitu kan, karena memang saya kurang dari sudah lama tidak makan durian gitu kan, dan sengaja tidak makan durian. Sekarang diajak makan durian. Ya, saya jadi untuk dengan lihat durian yang bagus-bagus yang kita lihat di Banyumas itu, ya tergoyah juga iman saya tuh. Makanya mulai dari kemarin itu saya udah mulai makan durian. Ya mudah-mudahan ya apa namanya ya bisa kita agak-agak lah kita batasi juga gitu. Nah, sekarang kita memilih Pak Juwita. Kemarin itu dan kita juga sudah melihat di Banyumas. Ya semuanya itu bagus-bagus kita lihat. Dan setelah kita memutuskan untuk mengambil dari Pak Juwita, kemudian banyak lagi tawaran yang lebih menjanjikan. Ada yang 2 tahun, yang sekarang
apa namanya, tinggi 2 meter, ya tinggi 2 meter tuh harganya 200, ya kan, sudah ada bunganya. Ada yang menawarkan seperti itu juga, tapi ya mudah-mudahan nanti kita akan coba juga lihat tempat yang apa. Tapi kita selesaikan dulu sama Pak Dita ini, mudah-mudahan apa kita percaya dengan apa yang dihasilkan Pak Dita di sini dengan anak-anak beliau, dan apa namanya berkat kejujuran dan kearifan beliau untuk juga percaya sama kita, ya sama-sama kita pegang kepercayaan itu. Mudah-mudahan kita berhasil dalam bisnis silaturahmi ini. Demikian, terima kasih. Selamat pada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan penuh dengan keberkahan dan ridho Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi tokoh kita, ustadz kita, buya kita nggak mau kalah dengan urusan durian. Dari kemarin udah ada 2 hari sambil ngantuk-ngantuk, sambil tidur-tidur. Mau tas panjang jalan hanya untuk ngurusin durian. Begitu Buya ya. Nah, saya ragu nih Buya kok bisa ikut-ikutan durian. Kenapa Buya? Ayo Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pertama lebih dulu salam kami dari The Durian, grup pecinta durian Pak Juwita dan Pak Dadang. Semoga usaha Bapak berkembang dengan baik. Kami ini memang orang pecinta dan senang dengan durian. Sudah usia 70 tahun Pak. Baru kali inilah saya ikut dalam suatu kegiatan yang sifatnya ingin melestarikan buah, membudidayakan satu macam buah yang sangat digemari oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kami ini paling tidak ada yang saya katakan 3 hal. Pertama, ini orang sudah usia 60 ke atas itu suka silaturahim Pak. Sudah pensiun, sudah apa, senang-senangnya itu ngumpul. Jadi ini silaturahim, wisata kemana-mana. Tapi kita silaturahimnya kepingin ada sesuatu yang bermanfaat. Syukur-syukur dengan silaturahim, kita ada silaturahim ekonomi tadi kata Pak Dato. Yang kedua, kita ingin kalau Allah meridhoi dan memudahkan, ingin supaya anak cucu kita itu punya tanaman jangka waktu panjang, kabarnya durian ini usianya bisa lebih dari 30 tahun. Jadi kita harap nanti buahnya, hasilnya bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Sehingga dengan demikian kita ada sesuatu yang kita bariskan kepada anak-anak kita berupa pohon yang kalau Allah ridhoi nanti akan banyak manfaatnya untuk keluarga mereka masing-masing. Yang ketiga, saya memang menghimbau ya Pak Arjon, kiranya masyarakat yang merasa banyak tanah-tanah terlantar, terutama di Suliaye, kiranya mereka mulai berpikir bagaimana kita mencoba menanam dengan tanaman keras, sambil dengan tanaman tumpang sari, supaya anugerah Allah itu dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, seperti Horsa, itu suatu hal yang sangat positif. Andai kala semua warga Sulit Air dan siapa saja saudara-saudara kita Muslim berusaha untuk memanfaatkan anugerah Allah berupa tanah yang subur dan sebagainya, mudah-mudahan ketahanan pangan bangsa Indonesia ini akan lebih baik dibanding dengan masa-masa lalu. Yang tidak kalah pentingnya, kami menghimbau kepada yang muda-muda agar kiranya kita tidak semata menanam begitu saja, tapi pelajari teknologi ABCD-nya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak sia-sia dalam usaha kita. Sekali lagi, kawan-kawan dari kelompok pecinta durian, kami ucapkan selamat. Marilah kita berserah diri pada Allah. Semoga ini menjadi amal jariah untuk keturunan keluarga kita berikutnya. Sekali lagi saya himbau, semoga banyak lagi kelompok-kelompok lain yang mengusahakan agar dapat memanfaatkan tanah kita yang masih banyak terlantar untuk pohon-pohon tanaman jangka panjang. Apa alpukat, durian, rambutan, duku dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan barokah kepada kita semua. Terima kasih Pak Arjon yang memang kita angkat sebagai ketua karena beliaulah termasuk yang berhasil dengan program Horsa di Sulit Air. Dan beliau adalah seorang pecinta tanam-tanaman, dingin tangan, dan sehingga akhirnya banyak buahnya untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita ucapkan salam durian. Alhamdulillah.